Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya dan Suwanto. Dan hari ini kita akan bahas tentang adaptasi teknologi yang ada atau yang telah ada saat kita melakukan kegiatan magang atau PPL. Di mana kegiatan PPL dilakukan di SMK NU Bulelawang dengan adaptasi teknologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran melalui kegiatan PPT menggunakan LCD atau proyektor. Yang kedua yaitu melalui laptop. Yang ketiga yaitu melalui HP setiap peserta didik yang bisa dibuka, yaitu dengan dibuka materinya di dalam HP setiap masing-masing siswa, dan itu didukung dengan adaptasi teknologi, yaitu dengan wifi di setiap ruangan dan setiap ruang kelas. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam adaptasi teknologi? Yaitu yang pertama, efektivitas adaptasi teknologi dalam pembelajaran. Semua teknologi adaptasi dalam pembelajaran sangat efektif. Yang pertama, PPT. Jika kita menggunakan PPT, maka banyak siswa yang lebih memperhatikan pembelajaran. Mereka lebih menangkap apa yang kita jelaskan jika dengan PPT. Yang kedua, dengan HP. Jika dengan HP, mereka itu dapat melihat pembelajaran di HP mereka masing-masing tanpa kesusahan untuk melihat. Jika dari depan itu PPT-nya kurang mendukung, nah maka dari itu dengan pendukung HP itu, maka adaptasi teknologinya lebih efektif. Nah, dengan yang ketiga yaitu dengan wifi tadi. Nah, karena mungkin ada beberapa siswa yang HP-nya masih belum bisa download, maka dengan bantuan wifi itu adaptasi teknologi itu lebih efektif. Maka adaptasi teknologi yang digunakan di SMK Nur itu lebih efektif jika menggunakan PPT dan ada yang dipegang pada siswa. Nah, selain itu, dengan untuk memajukan siswa lebih maju lagi, itu ada modul belajar, ada juga LKS. Itu juga merupakan adaptasi teknologi yang mendukung agar siswa itu lebih mempelajari dan memahami materi pembelajaran dengan baik, lebih lengkap lagi, lebih menangkap lagi. Yang kedua yaitu efisiensi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, pada saat magang kemarin kita menggunakannya sebaik mungkin. Yang pertama yaitu bisa kita menggunakan modul, kita membuatkan modul setiap siswa juga mengerjakan LKS, dan juga yang kedua itu ada teknologi. Yang pertama kan di kelas tadi melihat materi yang ada di HP. Nah, setelah pulang siswa itu HP-nya digunakan lagi, bisa menggunakan aplikasi teknologi lagi, yaitu HP-nya nanti dibuat untuk mengumpulkan tugas di classroom. Nah, maka dari itu ada tugasnya di classroom, dan seluruh siswa itu mengumpulkan di Google Classroom. Adaptasi teknologi menurutku juga itu merupakan efisiensi yang sangat baik. Yang kedua yaitu menggunakan proyektor tadi, itu sangat efisien sekali. Apalagi wifi itu mungkin bisa untuk mencari referensi lain di Google, kalau ada yang belum paham, atau mencari contoh yang lain yang tidak ada di materi atau tidak ada di bisa cari lewat Google. Yang tidak yaitu wifi tadi sangat mendukung pembelajaran. Yang ketiga yaitu kesesuaian teknologi yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar. Ya, menurut saya kesesuaian adaptasi teknologi untuk mencapai tujuan belajar itu sangat sesuai, dimana kita menggunakan laptop untuk menjelaskan materi pembelajaran dan proyektor. Nah, dimana proyektor itu sangat sesuai dengan siswa untuk belajar. Jadi kita menyiapkan PPT, ada proyektor, pembelajaran siswa lebih menangkap. Dan ada yang lihat HP, kita share lihat HP, jadi mereka lebih paham lagi, bisa buat belajar di rumah, dan itu tidak
seharusnya tidak seharus menulis, jadi ada yang di buku gitu. Jadi menurut saya itu sangat sesuai sekali dengan pembelajaran yang sekarang. Yang keempat, kemudahan perangkat keras yang disyaratkan untuk bisa mengakses perangkat lunak, baik program maupun laman. Nah, jadi dalam penggunaan perangkat ini sangat mudah sekali. Jadi kita ada grup kelas, nanti kami meng-share materi sebelum H-1 sebelum pelajaran, jadi mereka itu bisa lebih mudah. Dan dalam perangkat lunak itu mereka kan sering menggunakannya, dan untuk perangkat keras mungkin ada di sekolah, yaitu lewat proyektor itu saja. Selanjutnya, ketetapan perangkat lunak yang digunakan. Ya, mungkin ketetapan lunak yang digunakan itu tergantung gurunya. Nah, apabila materi kita itu tentang ada yang pemateri, jadi kita materinya menggunakan proyektor. Nah, setelah itu yang lain kita itu juga melatih kreativitas siswa untuk membuat satu kata tentang pembelajaran. Maka tidak harus menggunakan perangkat keras saja, tapi perangkat lunak juga sangat efektif dalam ketika digunakan untuk adaptasi teknologi yang digunakan. Aksesibilitas perangkat lunak yang dipilih. Aksesibilitas untuk perangkat lunak yang dipilih ini sangat fleksibel sekali, aksesibilitas sekali, dimana siswa itu mengumpulkannya lewat Google Classroom, dimana ini sangat aksesibilitas sekali. Selanjutnya, kemudahan operasional perangkat lunak. Nah, dimana operasional perangkat lunak ini ada di terkumpulkan, kita punya grup, nanti materinya di share di grup. Nah, cuma tinggal mengencet download saja, maka siswa dapat mendapat materi yang akan dibagikan. Nah, nanti di sekolah jika mereka sudah belajar lewat HP, besoknya ada di depan layar proyektor, jadi lebih mudah lagi pengoperasiannya. Tinggal next, dan siswa itu tinggal melihat ke depan layar saja. Terus yang ketiga yaitu media memiliki inovasi media belajar yang digunakan. Nah, untuk saat ini mungkin inovasinya mungkin sama seperti guru-guru sebelumnya, jadi belum ada inovasi yang berbeda, yaitu mungkin setelah pembelajaran 1 atau 2 minggu pembelajaran yang ketiga, kita itu menggunakan mapping atau map, dimana setiap siswa nanti mendapatkan satu sticky notes. Nah, maka satu sticky notes itu dibuat untuk membuat satu contoh kalimat. Nah, setelah membuat contoh kalimat, semuanya ditempelkan, dijadikan mading, ditempelkan untuk kelas. Jadi itu menurut saya. Selanjutnya itu media memiliki empati kepada siswa. Nah, media yang memiliki empati kepada siswa yaitu yang pertama proyektor kan itu satu kelas bisa melihat. Yang kedua itu ada audio. Yang audio itu ketika listening, semua siswa dapat mendengarkan dengan baik. Nah, itu sangat membantu siswa dalam memahami pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya, kemenarikan visualisasi pembelajaran. Nah, visualisasi kemenarikan dalam pembelajaran ini, karena kita menggunakan proyektor, maka itu lebih menarik, ada gambar-gambarnya, ada videonya. Nah, itu membuat siswa untuk tertarik agar lebih termotivasi lagi untuk melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu meningkatkan motivasi siswa belajar, pembelajaran dalam siswa. Nah, ya seperti yang saya katakan tadi, tidak dalam HP saja, maka jika kita menggunakan proyektor, maka adaptasi teknologi proyektor, maka siswa itu lebih memperhatikan daripada kita hanya menggunakan metode ceramah saja. Nah, apabila kita dapat melakukannya dengan semaksimal mungkin, kita tambah audio, kita tambah musik, kita buat games menggunakan proyektor juga. Nah, itu dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lagi, mempelajari pelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya itu mengakomodasi penyajian stimulus, respon, dan umpan balik yang dilakukan dalam pembelajaran. Kita menggunakan adaptasi teknologi berupa proyektor, maka akomodasi penyajian stimulus itu sudah terlaksana semua.
sudah dapat memenuhi semua respon umpan balik. Ada yang siswa bertanya dan kita menjawab, ada siswa yang berpikir thinking, memikirkan apa yang dimaksud dengan video tersebut. Nah, banyak hal-hal positif yang dapat diambil dari ketika menggunakan aplikasi teknologi berupa proyek tersebut. Selanjutnya yaitu memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Nah, kita menggunakan, karena di sana belum pernah ada pengumpulan tugas secara online, maka ada inovasi baru atau pengalaman baru, yaitu siswa belajar di rumah dan mengumpulkan tugas melalui Google Classroom. Nah, di sini adaptasi teknologi yang digunakan adalah Google Classroom, dan siswa lebih termotivasi lagi, lebih ada tantangan baru lagi untuk mengumpulkan tugas tidak hanya sekolah tapi ada di Classroom juga melalui HP. Nah, selanjutnya yaitu memiliki karakteristik khusus dibanding media lain. Mungkin karena medianya proyektor, mungkin siswa lebih mendapatkan gambaran diri lebih baik lagi daripada menggunakan media atau tanpa media. Jika menggunakan adaptasi teknologi berupa proyektor ini menyebabkan siswa lebih thinking lagi, berpikir lagi. Mereka lebih berpikir bagaimana gambarnya ini maksudnya apa. Nah, itu lebih banyak didapat daripada tidak ada menggunakan media sama sekali, atau hanya menggunakan metode ceramah saja. Maka siswa itu sangat sulit untuk mendapatkan gambaran. Itu meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, mungkin dengan adanya media pembelajaran yang telah dibagikan, kadang mengajukan tes-tes di ujian Classroom, terus memperhatikan video, audio, dan PPT yang ada di proyektor, mungkin akan lebih mendorong nilai siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Saya kira itu saja yang dapat kita bahas tentang adaptasi teknologi yang ada di Alun-Alun SMK NU Hulu Lawang. Sekian, terima kasih. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.